Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 13 November 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Melisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Solo Jogja dan melibatkan truk, satu mobil Toyota Innova, satu mobil Pajero dan motor pada Jumat 12 November. Insiden kecelakaan tersebut sangat mendebarkan lantaran sopir Toyota Innova yang merupakan warga Solo tersebut terjepit. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Mardon Widianto, wartawan Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mardon. Ya, selamat siang rekan Mei. Ya, selamat siang. Bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Solo Jogja itu? Baik, terima kasih rekan Mei. Untuk kronologi kejadiannya dari arah Solo menuju ke Jogja dan tiga kendaraan lainnya seperti mobil Fortuner dan sepeda motor, satu sepeda motor berada di arah dari Jogja ke arah Solo. Nah, truk tersebut diduga depannya ada sebuah bis yang tiba-tiba merendahkan kecepatannya sehingga truk tersebut membanding setirnya dan terlempar melintasi pembatas jalan dan mengenai tiga kendaraan tersebut. Dan kejadian tersebut terjadi di Jalan Solo Jogja, tepatnya di desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sekitar pukul 15 lebih 10 menit. Ya, kemudian ada berapa korban atas insiden tersebut dan apakah ada korban jiwa, Mardon? Untuk korban jiwa sendiri, untuk korban meninggal tidak ada, namun ada satu korban sopir pengemudi Innova yang mengalami luka berat, yaitu di patah kaki di pahanya, salah satu pahanya. Namun untuk yang lain hanya mengalami luka ringan. Ya, kemudian apakah himbauan pihak kepolisian atas insiden kecelakaan tersebut? Oke, untuk himbauan sendiri tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, mengingat di Jalan Solo Jogja itu banyak sekali bagian black spot atau titik-titik rawan kecelakaan, sehingga jangan lengah dan terlalu waspada terhadap berkendara di jalan yang Solo Jogja. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Laka Satlantas Polres Klaten. Berikut tayangannya untuk Anda. Titik 10 terjadi laka lantas beruntun yang melibatkan 4 kendaraan, yang terdiri dari 1 KBM truk, 2 mobil penumpang, serta 1 sepeda motor. Terus ada lagi kronologi. Untuk kronologi kejadian diduga untuk KBM truk dari arah jalur Solo menuju ke arah Klaten, diduga pengemudi, di depannya pengemudi KBM truk terdapat KBM bis yang merem. Kemudian karena sampai di TKP, KBM truk tersebut tidak dapat menghindar, kemudian banting ke arah kanan, sehingga KBM truk berpindah dan melompati median menuju ke badan jalan dari arah berlawanan, sehingga membentur KBM Innova serta membentur sepeda motor. Di belakang sepeda motor terdapat KBM Pajero yang sempat menghindar namun juga membentur Innova di sebelah belakang. Dugaan sementara karena kelalaian dari KBM truk yang tidak bisa melakukan pengereman dengan maksimal, sehingga menyebabkan dia lemah ke kanan. Kecepatan tinggi? Untuk kecepatan tidak terlalu tinggi karena mungkin mobil tua,
Ya, untuk dugaan sementara karena mobil tua, jadi pengereman yang nanti akan kita dalami kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Telah terjadi kecelakaan maut yang menewaskan penjual nasi kuning bernama Inyoman Yasa dan 2 orang lainnya pada Jumat 12 November. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 mobil. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistel. Halo, selamat siang. Iya, silakan dengan informasi Anda. Boleh Anda jelaskan lokasi TKP dan seperti apa pantauan di sana? Ya, dari hasil pantauan kami memang kecelakaan terjadi pada sekitar pukul 6. Dan informasi nanti kami dapatkan siang hari. Dan dari hasil pantauan kami siang hari, di sana masih ada sisa-sisa nasi kuning, pecahan-pecahan kaca, dan lampu rem yang berada di lokasi. Namun beberapa warga yang kami temui di lokasi ingin dimintai keterangan, tapi mereka hanya mengatakan tidak tahu dengan kejadian itu, karena kejadian itu terjadi sangat pagi dan mereka hanya mendengar melalui berita dan media massa. Jadi hasil pantauan kami di lokasi, kendaraan sudah tidak lagi di lokasi, dan setelah kami pantau sudah di Satpas Polresta Kota Manado, yaitu mobil Toyota Kijang yang bagian depannya memang sebelah kiri cukup rusaknya cukup parah, bagian depan sebelah kiri. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana kronologi insiden kecelakaan tersebut yang disampaikan oleh polisi? Ya, dari Kasat Lantas Polresta Manado, Pak Benyamin Huda menyampaikan sesuai kronologi yang mereka dapatkan di lapangan, supir perempuan pengendara Toyota Kijang dari arah Kota Manado menuju ke Kota Bandara, lebih tepatnya di Jalan AA Maramis depan rumah makan Raja Oci. Saat menempuh jalur itu, di depan ada 3 mobil yang sedang parkir. Salah satunya mobil penjual nasi kuning, yaitu Inyoman bersama temannya. Nah, saat berada di lokasi kejadian, pengendara Toyota Kijang tidak dapat mengendalikan lagi kendaraan yang dia kendarai, sehingga oleng dan mengenai 3 mobil secara beruntun yang sedang parkir di sebelah kiri jalan. Dan ada 3 orang korban, yang 2-nya luka-luka dan yang 1-nya meninggal dunia, yaitu Inyoman. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian rencananya di mana korban akan dimakamkan, Fistel? Ya, korban kemarin langsung dibawa ke Kota Mobagu. Di sana akan dilakukan ngamen atau jenazahnya akan dibakar, ya. Akan dilakukan ngamen, kemungkinan dari informasi yang kami dapat hari ini akan dilakukan ngamen di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara. Demikian, Mei. Baik, Fistel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan sungai yang melibatkan 3 warga Kecamatan Mentarang Hulu tersebut merenggut 1 nyawa. Perahu yang digunakan 3 warga tersebut saat dalam perjalanan menyusuri Giram Ruit Karam akibat arus sungai yang deras. 2 penumpang atas nama Leonardo dan Jeprianus berhasil selamat, sedangkan 1 orang hilang di bawah arus Giram. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Muhammad Supri. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologis peristiwa karamnya perahu di Sungai Mentarang tersebut? Baik rekan Mei dan Tribuners, pada kejadian tersebut tepatnya terjadi di Sungai Mentarang, salah satu aliran sungai besar di Kabupaten Malinau, tepatnya di Kecamatan Mentarang Hulu. Diceritakan secara kronologisnya oleh Camat Mentarang Hulu, Juari Lakai, bahwa 3 orang warganya ini bepergian pada sore hari menggunakan perahu ketinting menyusuri Sungai Mentarang
dari arah Desa Longberang, Kecamatan Mentarang Hulu, menuju ke Kecamatan Mentarang, ke daerah Sungai Terang. Ketiga penumpang atau pengguna perahu tersebut menyusuri sungai sekira pukul 16 sore, dan kemudian dikabarkan mengalami kecelakaan di salah sebuah aliran sungai Mentarang yang disebut sebagai Giram Ruit, di mana untuk aliran sungai di wilayah tersebut terkenal dengan wilayah yang aliran sungainya cukup deras, sehingga perjalanan sungai di wilayah tersebut dikatakan harus berhati-hati atau ekstra hati-hati ketika menyeberangi sungai tersebut. Pada tanggal 8 November 2021 lalu, tepatnya hari Senin, dikabarkan pada malam hari ketika proses ketiga penumpang sedang melakukan perjalanan, mesin ketinting atau perahu tradisional yang ditumpangi mati, kemudian menabrak batu sungai, dan kapal atau perahu tersebut karam. Dari 3 orang penumpang atau warga yang menaiki perahu tersebut, 2 diantaranya berhasil selamat, sedangkan 1 orang dilaporkan hilang. Dan pada saat kejadian dan menerima laporan, warga bersama TNI Polri dan BPBD melakukan penyisiran di wilayah sungai tersebut, hingga kemudian berselang seharinya jasad korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Rekan Mei. Ya, kecelakaan sungai tersebut memakan 1 korban. Kemudian berapa lama proses pencarian dilakukan? Baik, terhitung dari hari kejadian, tepatnya hari Senin tanggal 8 November, terhitung pada malam hari, diperkirakan menjelang dini hari kejadian tersebut. Kemudian dilaporkan bahwa pada saat kejadian 1 orang warga Desa Longberang atas nama Anastasia hanyut, dan pada saat yang bersamaan telah dilakukan penyisiran di aliran Sungai Mentarang. Petugas, warga, dan tim pencari dan penyelamat membutuhkan waktu sekira 36 jam lebih sebelum akhirnya korban ditemukan kira-kira berjarak belasan kilometer dari tempat kejadian perkara, tepatnya di Kecamatan Mentarang, Desa Paking. Di hilir sungai ditemukan pada tanggal 10 hari Rabu pagi, dan dalam kondisi meninggal dunia. Pada saat kejadian dilaporkan bahwa jasad korban langsung dibawa dan rencananya akan dimakamkan di Kecamatan Mentarang, di mana korban dikabarkan merupakan warga asli dari salah satu desa di Kecamatan Mentarang. Rekan Mei. Ya, kemudian apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi peristiwa serupa ini terjadi kembali? Baik, untuk saat ini di wilayah-wilayah aktivitas penyeberangan sungai memang terkena rawan, rekan Mei, untuk di Kabupaten Malinau, karena mengingat akses di wilayah khususnya di kecamatan-kecamatan pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau, aksesnya cukup sulit melewati arung jeram. Dan pada saat debit air meninggi, seringkali terjadi kecelakaan sungai di wilayah-wilayah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, BPBD Malinau mengimbau agar masyarakat, khususnya pada saat ini di mana cuaca ekstrim atau curah hujan tinggi dikhawatirkan akan menjadi penyebab meningkatnya intensitas kecelakaan sungai. Pada saat yang bersamaan, kami mendapatkan kabar bahwa Bupati Malinau juga Wimpi Memawat telah mengunjungi sanak keluarga di rumah duka korban di Kecamatan Mentarang, dan kemudian memberikan imbauan bahwa untuk berhati-hati di aliran sungai yang terkesan deras seperti di Giram dan di arung jeram yang melewati beberapa desa tersebut. Dan pemerintah juga mengimbau agar sebisa mungkin menghindari perjalanan pada malam hari untuk perjalanan sungai, dan memerhatikan kondisi cuaca pada saat bepergian, rekan Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Mentarang Hulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Melaporkan bahwa
pada tanggal 8 November 2021 jam 16.00 ada warga kami turun dari Longprang menuju ke Sungai Terang sebanyak 3 orang dengan menggunakan ketinting. Setelah sampai di Gerambluit terjadi kecelakaan dan ketinting karam. Adapun penumpang yang ikut ketinting tersebut adalah Leonardo, Anastasia, dan Jeprianus. Dalam eksiden tersebut, 1 orang dinyatakan hilang atas nama Anastasia. Kami akan kembali seusai jeda sejenak saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kauser hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal matur. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. 1 unit motor sempat tertimbun longsor di Sangiang, Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Seorang pengendara motor tertimpa tanah dari bukit yang jatuh tiba-tiba ketika ia melintas di wilayah Sangiang. Beruntung pengendara tersebut bisa diselamatkan oleh pekerja di lokasi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Misbah Sabarudin, wartawan Tribun Sulbar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Misbah. Yalah, halo. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa penyebab dari longsor tersebut? Iya, rekan Mei, dapat saya laporkan bahwa wilayah Sangiang, tepatnya Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, ini terjadi longsor, tepatnya kemarin sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, dan longsor ini terjadi akibat wilayah Dusun Sumakuyu Desa Onang ini diguyur hujan beberapa jam cukup deras sehingga tanah di bukit sekitar jalan Trans Sulawesi ini roboh dan akibatnya material longsor menutup jalan dan mengakibatkan Trans Sulawesi ini sempat macet total beberapa jam dan antrian terjadi beberapa kilometer di sepanjang arah utara dan selatan, dan sehingga longsor ini juga dikabarkan memakan sempat menimbun satu unit motor pengendara. Tapi beruntungnya para pekerja di lokasi sempat berhasil mengevakuasi kendaraan tersebut dan korbannya ini juga dikabarkan selamat dan kembali melanjutkan perjalanan. Begitu rekan Mei. Baik, kemudian ada berapa titik daerah rawan longsor di wilayah Tubo sendiri? Di sekitar wilayah ini, tepatnya di Kecamatan Tubo Sendana ini memang saat ini sangat rawan longsor karena di wilayah kecamatan ini saat ini memang ada pengerjaan tebing. Jadi tebing di sekitar Trans Sulawesi ini ada beberapa titik yang dikerjakan untuk dilakukan di turap atau di tembok tebing sekitar sini. Nah, ada beberapa titik yang dilakukan pengerjaan sehingga sangat rawan longsor jika hujan deras. Ini tepatnya titik pertama itu berada di wilayah Lombokna, tepatnya di Desa Tubo Tengah, Kecamatan
Tubo Sendana, dan titik pertama ini yaitu Dusun Sumakuyu, merupakan lokasi longsor kemarin, tepatnya berada di Desa Onang, dan titik ketiga yaitu Desa Onang, Dusun Onang, tepatnya di Desa Onang Utara, dan 3 titik ini semuanya berada di Kecamatan Tubo Sendana. Dan saat ini juga untuk mengantisipasi kemacetan, pihak pekerja di lapangan bekerjasama dengan Polsek setempat ini sudah beberapa bulan terakhir melakukan pemberlakuan sistem buka tutup jalan 1 jam setelahnya bisa dilalui, kemudian ditutup lagi untuk dilanjutkan pekerjaan, dan seterusnya sampai pukul 5 WITA. Demikian, Mei. Iya, kemudian untuk kondisi terkini di sana bagaimana, bisa Anda jelaskan, Misbah? Iya, untuk kondisi di lokasi longsor ini di Dusun Sumakuyu, Desa Onang ini, saat ini arus lalu lintas sudah lancar, kendaraan sudah bisa melintas, namun pengendara tetap dihimbau untuk berhati-hati karena lokasi longsor ini masih licin dan berlumpur, sehingga dihimbau pengendara agar melintas untuk berhati-hati dan mematuhi sistem buka tutup jalan yang diberlakukan saat ini. Demikian. Baik, terima kasih Misbah Sabarudin atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang berada di dataran rendah 0,2 hingga 12,2 meter dari permukaan laut tentu sangat rentan terhadap genangan banjir jika terjadi air pasang laut yang tinggi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa akan terjadi air pasang mencapai 1,7 meter hingga 12 November 2021 ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Rokib, wartawan Tribun Pontianak yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rokib. Ya, halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda. Kota Pontianak sendiri rentan terhadap banjir. Apa penyebab utamanya? Iya, Kota Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berada di dataran yang rendah ya, yaitu 0,8 sampai 1,5 meter dari permukaan laut. Nah, ini menjadi suatu yang sangat rentan ya terhadap genangan banjir ketika terjadi air pasang laut disertai angin hujan. Nah, selain faktor alam seperti terjadinya air pasang laut yang menjadi penyebab utama genangan banjir, kemudian hujan lebat, juga disebabkan faktor lain seperti tidak lancarnya aliran parit atau aliran air di parit-parit yang ada di Kota Pontianak, kemudian atau drainase, kemudian tersumbatnya dan masih banyaknya juga pembangunan yang berada di atas parit-parit yang ada di Kota Pontianak, sehingga Kota Pontianak yang berada di dataran rendah ini sangat rentan terhadap genangan banjir seperti itu, Mas. Ya, kemudian upaya apa saja yang dilakukan untuk mengantisipasi ataupun mengatasi genangan banjir yang selalu terjadi dalam setiap tahunnya, Rokib? Ya, dari catatan pemerintah Kota Pontianak melalui BPBD Kota Pontianak, ini dalam setahun memang bisa mencapai sampai 6 kali genangan banjir ya. Bahkan di puncaknya yaitu pada Desember ini menurut rilis dari BMKG akan terjadi air pasang laut dan cuaca ekstrim, sehingga diprediksikan akan terjadi genangan banjir yang cukup tinggi, yaitu bisa mencapai setinggi lutut. Nah, kemudian sehingga pemerintah Kota Pontianak terus melakukan beberapa upaya seperti melakukan normalisasi di berbagai parit yang memang Kota Pontianak ini dikenal sebagai kota 1000 parit. Nah, normalisasi ini sampai saat ini masih terus berlanjut, kemudian juga mengkoneksikan parit-parit yang ada di Kota Pontianak, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan bisa peduli terhadap lingkungan yang ada, seperti tidak membuang sampah dan tidak membangun bangunan di atas atau di badan parit seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Muhammad Rokib atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga di Jalan DI Panjaitan, Gang Arinda, RT 38, Kelurahan Termindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang sedang dibuat cemas dengan kemunculan 3 buaya putih dan hitam di bawah kolong permukiman mereka. Menurut keterangan warga setempat, ketiga buaya tersebut sudah terlihat sejak beberapa hari lalu dan diyakini sebagai buaya liar. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Rita Lavenia, wartawan Tribun Kaltim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rita. Ya, hai Mei dan Tribuners. Ya, bisa Anda jelaskan dari informasi warga sejak kapan buaya-buaya tersebut muncul? Ya, informasinya sudah muncul sejak Senin 8 November 2021 lalu. Awalnya warga tidak tahu jika ada buaya yang menyelinap di bawah kolong rumah mereka. Hanya saja karena setiap malam beberapa warga merasa rumah mereka seperti dilewati oleh sesuatu, tapi karena rumah kolong tidak mungkin ada perahu yang bisa lewat. Akhirnya Selasa 9 November 2021 mereka memeriksa kolong rumah mereka dan mendapati 1 buaya berwarna hitam berdiam di sana. Warga juga mengira akan pergi begitu saja, tetapi ternyata saat terus dicek dan setiap malam terus bergoyang rumah mereka, buaya tersebut berganti-ganti. Ada yang berwarna sangat hitam, ada juga yang keabu-abuan. Demikian Mei dan Tribuners. Ya, kemudian apakah buaya-buaya tersebut agresif atau seperti apa? Dan bagaimana langkah antisipasi dari pemerintahan setempat? Oke, Mei. Dari penuturan warga, buayanya hanya diam karena sepertinya mengincar ternak warga. Cuma hingga saat ini belum ada laporan jika warga kehilangan ternak mereka. Nah, untuk diketahui buayanya ini ada 3 ya, Mei dan Tribuners. 1 berwarna putih dan 2 berwarna hitam. Nah, yang putih biasanya hanya muncul pada siang hari untuk berjemur, itu pun tidak sampai ke kolong warga dan hanya berada di pinggiran sungai saja. Kalau hitam muncul malam hingga kawasan tersebut benar-benar ramai baru dia akan hilang. Nah, untuk langkah antisipasi sendiri dari pemerintah RT dan kelurahan setempat hanya sebatas mengimbau agar masyarakat menjauhi kawasan sungai. Dan untuk diketahui juga informasi munculnya buaya ini juga sudah masuk di telinga Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur. Nah, menurut Ketua Resort Samarinda BKSDA Kaltim bahwa buaya memang habitatnya adalah di sungai, jadi mereka tidak melakukan pengejaran ataupun penangkapan selama itu tidak menyerang ataupun mengganggu, mengancam keselamatan warga setempat. Jadi mereka hanya mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan juga berhati-hati jika beraktivitas di pinggir sungai. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, Rita Lavenia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan live update. Polres Lubuk Linggau melakukan penangkapan terhadap Niko Rafika alias Niko, 31 tahun, warga kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Niko ditangkap pada Selasa 9 November lalu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu dan ekstasi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Eko Hepronis, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Eko. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologis penangkapan bandar sabu tersebut, Eko. Baik, dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau, Mei. Untuk kronologis penangkapan sendiri bermula dari laporan masyarakat kepada Polres Lubuk Linggau sekitar 2 pekan lalu bahwa di Kota Lubuk Linggau ada barang bukti narkoba sebanyak 13 kg yang beredar di Kota Lubuk Linggau. Kemudian Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau melakukan penyelidikan. Akhirnya setelah didapatkan informasi bahwa sabu tersebut benar berada di Kota Lubuk Linggau, langsung melakukan penggerebekan di rumah tersangka, tepatnya di Jalan Depati Said, RT 04, Kelurahan Lubuk Linggau Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Barat. Nah, ketika dilakukan penggerebekan, Polres Lubuk Linggau melalui Sat Narkoba langsung melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan kurang lebih hampir 1 jam lebih, didapatkan barang bukti bahwa barang bukti narkoba tersebut sebanyak 13 kg tersebut disimpan di sebuah tas di belakang rumah tersangka atau ditempatkan di sebuah gudang. Nah, selain 13 kg sabu tersebut, polisi juga menemukan 2.200 butir ekstasi dan 1,6 kg ekstasi yang masih berbentuk ataupun belum diolah, seperti itu. Kemudian rencananya sabu tersebut akan diedarkan kemana? Baik, menurut keterangan tersangka ketika dirilis di Polres Lubuk Linggau Jumat kemarin, bahwa rencananya sabu tersebut akan diedarkan di 3 wilayah, yaitu di Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muratara. Nah, namun beruntung sabu tersebut belum beredar dan sudah tertangkap lebih dulu oleh Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau, seperti itu. Baik, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Lubuk Linggau. Berikut tayangannya untuk Anda. Satu orang tersangka atas nama inisial NR, ya. Dengan barang bukti seperti rekan-rekan lihat ada 13 bungkus yang di sana 13.722 gram metamfetamin. Ya. Kemudian yang kedua ada 2.200 butir ekstasi atau amfetamin, ya, yang berwarna hijau. Kemudian juga ada bubuk amfetamin yang seberat ada 1 kilo dan juga 6 on. Ya. Ini berawal dari informasi daripada masyarakat di mana ada transaksi kaitannya dengan narkoba, ya. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan alhamdulillah setelah kita lakukan penggerebekan kita dapati barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat pada saat ini.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satreskrim Polsek Jati Agung berhasil mengungkap praktek pemalsuan surat rapid antigen. Tempat kejadian perkara terletak di loket bus eksekutif Jalan Terusan Ria Cudu, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Seorang pelaku bernama Mul yang merupakan warga Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung ditangkap pada Kamis 11 November. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Domi. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi penangkapan tersangka pembuat dan penjual surat tes antigen palsu di Kabupaten Lampung Selatan tersebut. Baik, rekan Mei. Awalnya Mapolsek Jati Agung mendapat laporan dari warga terkait surat rapid antigen palsu tersebut. Lalu mereka melakukan pengembangan dengan berpura-pura menjadi pembeli tiket di loket bus eksekutif yang ada di Jalan Terusan Ria Cudu, Waihui, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Lalu saat transaksi dilakukan, mereka memberikan uang 70.000 untuk biaya rapid test tersebut. Lalu tak lama kemudian pelaku kembali ke loket bus tersebut membawa surat rapid antigen yang sudah ada cap rumah sakit. Lalu pas dikonfirmasi ke rumah sakit tersebut, ternyata pihak penyedia jasa tersebut tidak mengkonfirmasi ke rumah sakit tersebut, lalu mereka melakukan penangkapan terhadap pelaku, gitu. Ya, kemudian seperti apa modus yang digunakan tersangka dalam beraksi? Apakah tersangka sudah sering memalsukan dan menjual surat antigen palsu ini atau seperti apa? Ya, baik. Modus pelaku dengan membayar sejumlah uang, lalu ia memprint sendiri surat rapid test tersebut tanpa mengkonfirmasi ke pihak rumah sakit, dan di situ dicantumkan nama beberapa rumah sakit. Nah, lalu untuk modus pelaku sendiri, dia baru sekali melakukan itu. Ya, kemudian apa saja barang bukti yang disita oleh polisi dalam kasus ini? Ya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk surat rapid antigen tersebut, lalu ada juga mesin komputer dan HP yang digunakan pelaku untuk membuat surat rapid antigen palsu tersebut, begitu, rekan Mei. Ya. Kemudian apa ancaman hukuman terhadap tersangka pemalsuan surat tes antigen tersebut? Nah, untuk pasal yang dikenakan terhadap pelaku yaitu pasal 262 KUHP sub 268. Baik, Tribuners. Ya, rekan Mei. Iya. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Telah diamankan salah satu pelaku atas nama MR yang menawarkan jasa kepada penumpang bahwa bisa mengeluarkan surat rapid test, namun dengan cara yang ilegal. Jadi cukup memberikan KTP dengan si pelaku, nggak lama si pelaku memberikan surat yang dibuat oleh MR. Setelah kita selidiki, ternyata surat itu adalah palsu. Jadi kita amankan MR karena sudah kita cross check rumah sakit yang tercantum dalam surat itu ternyata tidak mengeluarkan. Nah, saat ini MR diamankan oleh Polsek Jati Agung dan kasusnya kita kenakan pasal 263 KUHP. Untuk pencegahan berikutnya tetap anggota saya monitor agar tidak terjadi hal yang serupa, karena itu sangat merugikan
si korban dan berbahaya untuk kita semua. Ini Bang, kan di sepanjang kali Anda sampai Bakau kan banyak tuh lokasi rapid. Kita monitoring ke situ juga Bang? Ya, kita monitoring. Kemarin sudah beberapa kita cek masalah perizinan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, kini melaunching Gedung Malaria Center di daerah tersebut. Gedung malaria ini dibangun guna mengejar target eliminasi kasus malaria tahun 2025 di Wondama. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Safwan Ashari, wartawan Tribun Papua Barat yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana proses launching Gedung Malaria Center di Teluk Wondama tersebut. Ya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Provinsi Papua Barat bahwa sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama dan juga sejumlah elemen termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dana untuk gedung yang dibangun di Gedung Malaria Center yang dibangun di Teluk Wondama sendiri. Begitu, Mei. Ya, kemudian seperti apa tanggapan pemerintah terkait gedung itu? Ya, tanggapan pemerintah daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama sendiri, beliau berharap agar dengan hadirnya gedung Halo, Safwan. Malaria Center ini untuk kejar target eliminasi malaria di seluruh elemen di kabupaten. Halo? Iya, silakan. Silakan Anda lanjutkan informasinya. Ya, sebab Kabupaten Teluk Wondama itu sendiri mereka berharap dan juga sangat optimis agar kabupaten tersebut bisa mengejar target 2025 sudah masuk dalam eliminasi malaria. Sementara untuk target nasional sendiri kan ditetapkan oleh pemerintah pusat eliminasi malaria kurang lebih 2030, sementara provinsi 2027. Dan Kabupaten Teluk Wondama sendiri sangat optimis untuk bisa mencapai target eliminasi malaria pada 2025 itu sendiri. Mei. Ya, kemudian menurut pantauan Anda di lapangan, fasilitas apa saja yang ada di dalam gedung malaria tersebut? Ya, selain ruangan-ruangan pertemuan antara pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dan sejumlah elemen-elemen termasuk pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi, gedung tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah perlengkapan, salah satunya yakni tempat untuk mengecek darah dan juga sejumlah alat peraga para kader, di mana pada saat melakukan penanganan di wilayah-wilayah perkampungan nantinya, begitu. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi di kantor di atas sudah kita lihat tadi, ada gambaran-gambaran tentang, ya seperti tadi ini juga dari sini sampai ke atas, tata kelola dan tata laksananya.
Itu yang pertama sih, itu dari sisi administratif dan dari sisi kegiatannya. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang dilaksanakan, tadi sudah jelas, sudah sistematis dan terpadu, terkoordinasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komitmen pimpinan daerah pasti karena dalam waktu dekat akan ada peraturan bupati tentang program eliminasi malaria tahun 2025 akan dikeluarkan. Komitmen dari semua stakeholder, daerah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan semua. Kemudian yang ketiga, dukungan. Kami akan kembali usai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Balai Arkeolog Sumsel sampai saat ini tidak tahu pasti bentuk situs megalitikum Rinduati, Kecamatan Gumai Ulu, tepatnya di jalur alternatif Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat. Pasalnya, situs tersebut saat ini dalam kondisi rusak. Bahkan bukan saja bagian kepala yang sudah tidak ada, namun sebagian badan situs juga rusak karena diduga sengaja dirusak menggunakan palu. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Wawan Septiawan, wartawan Sripoku.com yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Wawan. Ya. Iya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana sistem penjagaan di sana sehingga situs berbentuk arca tersebut rusak karena diduga sengaja dirusak. Oke, terima kasih Mei. Sebelumnya memang kejadiannya ini sudah cukup lama, sekitar tahun 98. Jadi memang mungkin saat itu penjagaan dari situs-situs megalitikum atau situs bersejarah ini belum terlalu ketat seperti saat ini. Namun dikabarkan dari informasi dari warga setempat, memang waktu itu jalan tersebut belum dibuka, jadi masih areal kebun. Jadi OTD ini sengaja merusak arca ini karena disinyalir menurut OTD ada barang berharga di bagian kepala situs. Gitu. Ya, kemudian apa yang akan dilakukan Balai Arkeolog melihat arca yang telah rusak itu? Nah, sampai saat ini memang sudah beberapa tahun belakangan ini pihak Balar sudah mendata hampir ratusan megalitikum yang berada di Kota Pagar Alam maupun di Kabupaten Lahat. Saat ini yang dilakukan yaitu memagar atau melindungi semua cagar budaya tersebut. Sampai pihak Balar juga menunjuk warga setempat sebagai juru pelihara atau jupel. Begitu, Mei. Ya, lalu apa himbauan dari Balai Arkeolog sendiri ke depannya untuk arca yang telah rusak itu? Nah, itu yang sangat penting saat ini. Pihak Balar selalu sosialisasi kepada masyarakat karena memang mungkin saja masih ada arca megalitikum yang belum ditemukan. Nah, jika ada masyarakat yang menemukan atau di kawasan perkebunan atau di daerah-daerah hutan, mereka diharapkan segera melaporkan ke pemerintah setempat. Hal ini agar situs bersejarah ini dapat segera dilindungi dan didata dan nantinya akan ditunjuk siapa yang menjadi juru peliharanya, Mei. Baik, terima kasih Wawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Harga minyak goreng ecer di Pasar Bulungan, Kalimantan Utara mengalami kenaikan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Bulungan, Murtina menyebut harga minyak goreng mencapai Rp20.000 mengikuti harga eceran tertinggi seluruh wilayah pasaran Indonesia. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Gorji Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gorji. Ya, halo. Selamat siang, Mei. Ya, selamat siang. Apa tanggapan pedagang akibat kenaikan harga minyak goreng tersebut? Baik, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Hari ini Sabtu 13 November 2021, tentu beberapa para pedagang yang sudah saya temui dan berbincang-bincang, intinya ada satu keluhan yang ingin mereka sampaikan bahwa harga minyak, pasokan minyak, khususnya minyak goreng yang ada di pasaran Kabupaten Bulungan ini menaik cukup drastis, yaitu mencapai 2 kali lipat, padahal yang diketahui kalau kenaikan harga, harga minyak goreng ini biasanya terjadi pada bulan Desember, di tanggal 10 ataupun di 2 minggu lagi mendekati Natal maupun Tahun Baru. Tentu hal ini yang sangat disayangkan oleh para pedagang, sehingga mereka yang biasanya pesan setiap 1 bulan 10 dus minyak goreng ukuran 1-5 liter, sekarang hanya mampu bisa beli 1 hingga 3 dus akibat harga melambung tinggi dan memperkirakan ongkos kirim dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan ini sedikit tinggi harga ongkirnya. Ya, kemudian berapa harga minyak goreng di pasaran Kabupaten Bulungan yang dikabarkan naik ini? Baik, dari 3 pedagang sembako yang saya temui, tentunya mereka menyebutkan harga minyak goreng pasar berupa merek tawon 1 liter biasanya dibanderol 15.000, sekarang ini menjadi 20.000, kemudian ada minyak berjenis bimoli yang 80.000 sekarang menjadi 95.000, sehingga ini yang menyebabkan beberapa pedagang yang tidak berani menyediakan stok melebihi modal mereka untuk khusus membeli minyak goreng. Nih. Lalu apakah ada tindak lanjut dari dinas terkait kelonjakan harga minyak goreng ini? Baik, tentu Murtina, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Disperindakkop Kabupaten Bulungan dikonfirmasi bahwa sebut minyak goreng mencapai 20.000 itu mengikuti harga eceran tertinggi seluruh wilayah pasar Indonesia, yaitu meneruskan surat edaran dari sesuai keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Dan juga kemudian pihaknya juga mengungkapkan bahwa minyak goreng yang selama ini dijual setiap pasar di Kabupaten Bulungan adalah pesan dari distributor Pulau Jawa seperti Surabaya dan Jakarta. Dan sebagai solusi sementara saat ini, pihak Murtina akan komunikasi lebih lanjut kepada para pedagang yang direncanakan pada pekan depan membahas kenaikan minyak goreng di pasaran Kabupaten Bulungan. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan, kembali ke studio. Nih. Baik, terima kasih Gorji Santana Silalahi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali usai jeda sejenak, Saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sejumlah dermawan yang terhimpun dalam komunitas Sedekah Jumat Berkah atau SJB membagi-bagikan es cendol gratis kepada warga dan pengendara di Kota Bandar Lampung pada Jumat 12 November. Selain es cendol, mereka sebelumnya sudah bersedekah di 2 titik dengan membagi-bagikan nasi kotak. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Vincenzius Soma, wartawan Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Soma. Iya, selamat siang. Ya, selamat siang. Seperti apa latar belakang komunitas SJB yang beranggotakan para dermawan ini, Soma? Iya, komunitas ini setelah kita tanya-tanyai merupakan komunitas terbuka untuk siapapun. Tidak ada anggota tetap di dalamnya, hanya yang ingin melakukan berderma, siapapun itu bisa secara terbuka ikut terlibat di dalamnya. Lalu kemudian komunitas ini apakah memang sudah sering dan rutin bersedekah dengan membagi-bagikan makanan atau seperti apa, Soma? Iya, menurut keterangan mereka, komunitas ini mulai berkegiatan sejak 2 tahun lalu. Kegiatannya dilakukan pada setiap Jumat. Itulah yang mendasari penamaan komunitas tersebut yang disebut-sebut sebagai Sodakoh Jumat Berkah atau SJB yang disebut oleh mereka. Baik, kemudian bagaimana antusiasme warga dan pengendara saat mendengar ada bagi-bagi makanan gratis? Iya, kita melihat di salah satu titik dari sekian banyak titik tempat mereka berbagi, yakni di salah satu gerobak es cincau di Kota Bandar Lampung. Baik itu di mata masyarakat setempat maupun pengguna jalan, hal itu sangat diapresiasi karena memang untuk saat ini sudah sangat jarang, khususnya di Kota Bandar Lampung, dermawan-dermawan yang melakukan aktivitas berbagi secara langsung ya seperti itu. Banyak sekali masyarakat pengguna jalan yang kita dapati memberhentikan kendaraan untuk mencicipi es cincau yang disajikan secara gratis. Seperti itu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini apa yang gratis, Bang? Ini yang gratis. Ini untuk pekan ke-96 ini SJB memborong salah satu pedagang cincau. Cincau ya? Kita gratiskan, berapa nanti habisnya, nanti kita tanya ke mamang pedagangnya berapa habisnya. Nah, itu yang kita nanti SJB bayar. Dan SJB ya? Dari Sedekah Jumat Berkah dari hamba-hamba Allah. Oh, siap. Hari ini tidak berbagi ini saja, sudah ini titik yang ketiga. Titik pertama di Kaliawi Persada, nasi box,
Titik kedua tadi depan Polsek, nasi box juga 100 box, dan ini titik yang ketiga. Borong Cicau. Ya, borong. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aliansi supporter Persipura turun ke jalan guna melampiaskan kekecewaan kepada manajemen Persipura. Hal tersebut dilakukan lantaran performa buruk yang ditunjukkan oleh tim kebanggaan masyarakat Papua ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Hendrik Repawatara, wartawan Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hendrik. Iya, halo rekan Mei dan juga Tribuners. Selamat sore waktu Papua. Ya, selamat sore. Dalam aksi turun jalan tersebut, apa yang menjadi tuntutan para supporter? Hendrik. Oke, rekan Mei, dapat saya menjelaskan bahwa tuntutannya ada jangka pendek dan jangka panjang ya. Mungkin saya jelaskan agak sedikit kelamaan gitu. Yang pertama, mereka minta agar Ketua Umum Tommy Mano dan Rudi Maswi bisa hadir secara langsung untuk mengangkat kembali mental tim Persipura. Kemudian, mereka menuntut untuk manajemen agar secepatnya melakukan evaluasi kepada Coach Jackson F. Tiago. Karena di beberapa laga awal Liga 1 BRI ini, Persipura mengalami beberapa kekalahan ya, dan kemudian mereka mendesak kepada Ketua Umum dan Dewan Direksi agar secepatnya lakukan pergantian kursi manajer yang saat ini diduduki oleh Saudara Bento Manubun. Itu di jangka pendek ya, sedangkan untuk jangka panjang, mereka meminta agar harus ada sponsor tetap yang selalu mensponsori Persipura di setiap Liga 1. Begitu rekan Mei. Baik, kemudian Hendrik, berapa jumlah supporter yang turun untuk melakukan aksi tersebut? Ya, dari pantauan saya di lapangan, jumlah supporter kurang lebih hampir 50 orang yang melakukan aksi, tepatnya di depan Gor Waringin, Kota Raja, Kota Jayapura. Begitu rekan Mei. Baik, lalu pada saat melakukan aksi, apakah mereka sudah mendapatkan izin dari pihak keamanan atau seperti apa, Hendrik? Ya, kami untuk diketahui bahwa mereka tidak diizinkan oleh pihak keamanannya, yang mana pada saat mereka ke Polresta Kota Jayapura untuk memberikan surat izin, namun tidak diizinkan oleh Kapolres Jayapura. Sementara itu, Kapolsek AB secara langsung juga turun untuk membubarkan aksi, namun para supporter yang melakukan aksi ini, mereka sedikit mengkritik cara dibubarkan oleh Kapolsek ya, yang mana mereka minta agar Kapolsek secara humanis untuk membubarkan mereka, tidak secara kasar. Begitu rekan Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan perwakilan Aliansi Supporter Persipura Bergerak dan Kapolsek AB Pura. Berikut tayangannya untuk Anda. Dulu seorang Rudi Maswi tempatkan posisi dia sebagai seorang bapak, betul-betul di dalam tim bagaimana bisa mengayomi seluruh pemain itu agar di saat kondisi sulit seperti ini, tim itu bisa kembali bangkit. Karena kita lihat 5 kali kalah berturut-turut ini berarti ada hal yang betul-betul sangat vital sekali yang perlu diperbaiki dalam tim. Oke, terus ini Kakak, apakah kemarin teman-teman dari Tribun Utara sendiri ada bergabung dengan tim supporter Persipura juga yang melaksanakan tuntutan di Hamadi kalau tidak salah yang saya dengar atau baca itu? Oh ya, jadi untuk dengan teman-teman yang di waktu aksi di Hamadi sana, terus aksinya di Mitsubishi, terus diarahkan pindah ke Hamadi ketemu dengan pihak manajemen, apapun bendera dan apapun ini, tetap kami sama-sama semua berjuang untuk Persipura, untuk kembalikan Persipura. Dan saat ini kami melakukan aksi pun juga dengan cara kami, gaya kami, dan tuntutan kami. Tidak ada negosiasi, bagi kami tuntutan tetap tuntutan, tidak ada negosiasi. Aksi demo yang dilakukan oleh fans Persipura, di mana Persipura masih dalam pertandingan, jadi mereka kecewa karena terpuruk. Nah, jadi terpuruk, mereka melaksanakan aksi. Itu izin aksi mereka itu tidak ada. Ada mereka buat surat izin, namun dari Bapak Kapolresta Jayapura tidak izinkan. Tidak ada aksi-aksi demo di saat sekarang ini. Jadi apalagi kita ada kemarin PON, Papernas ini, tidak ada apapun izin untuk melaksanakan aspirasi demo itu tidak diizinkan. Jadi mereka tidak izin, maka kami bubarkan tadi karena tidak ada izinnya. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD berkunjung ke cabang olahraga atletik Stadion di Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Papua. Dalam kunjungan itu, kedua pejabat negara ini diberi kesempatan untuk mengalungi medali kepada para atlet peraih juara. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Kelvin Erari, wartawan Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kelvin.
Iya, halo, selamat siang Mbak Bi. Ya, selamat siang. Dapat Anda informasikan kedua menteri ini mengalungkan kepada para atlet apa saja? Baik, pada saat kunjungan kedua menteri ini, yaitu Menko Polhukam dan juga Tito Karnavian, pada saat itu kedua menteri ini langsung tiba di Stadion Lukas NMB untuk menyaksikan bagaimana pertandingan atletik yang sedang berlangsung di Stadion Lukas NMB dalam Nusantara 19 Papua. Dan di saat itu kedua menteri ini langsungnya diberikan kesempatan untuk mengalungkan medali kepada para pemenang, di mana yaitu dari cabang olahraga balap kursi roda maupun cabang olahraga lari. Demikian. Ya, kemudian selesai mengalungkan medali kepada para atlet, apa kemudian yang dilakukan kedua menteri ini, Kelvin? Baik nih, sesudah mengalungkan medali kepada para atlet dan peraih juara ini, kedua menteri ini juga diberikan kesempatan untuk melakukan foto bersama kepada para atlet. Dan selanjutnya tidak menunggu lama, kedua menteri ini juga langsung melanjutkan perjalanan mereka untuk meninjau beberapa pertandingan-pertandingan lainnya di event Peparnas 16 Papua. Demikian. Baik, terima kasih Kelvin Erari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi terakhir, Saudara. Film dokumenter Three Face in the Land of Sharia besutan sutradara asal Aceh, Davi Adullah, meraih anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2021 kategori film dokumenter pendek terbaik. Penyerahan Piala Citra kepada tim film dokumenter Three Face in the Land of Sharia itu disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menparekraf Sandiaga Uno. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Nasir, wartawan Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Muhammad Nasir. Ya, halo. Iya, silakan dengan informasi Anda. Film dokumenter Three Face in the Land of Sharia ini bercerita tentang apa? Ya, film Three Face the Land of Sharia ini bercerita tentang kondisi penegakan syariat Islam di Aceh. Jadi film ini direkam oleh beberapa jurnalis yang kemudian diproduksi menjadi film dokumenter. Film ini direkam hampir 3 tahun lebih. Jadi dari awal cerita syariat Islam seperti apa, bagaimana orang-orang yang mendapat hukuman, bagaimana orang-orang yang selama ini ditindak dengan hukum syariat Islam. Jadi film ini juga melihat sisi-sisi lain dari penegakan syariat Islam. Seperti itu. Kemudian apa pesan yang ingin disampaikan dalam film ini? Ya, di film ini mungkin pesan yang ingin disampaikan adalah ada sisi-sisi lain kaum minoritas, misalnya gay dan semacamnya yang juga direkam dalam film ini. Jadi mungkin selama ini masyarakat hanya melihat dari satu sisi, tapi di film ini diangkat sisi lainnya yang mungkin tidak banyak dilihat oleh bagaimana orang-orang yang selama ini menjadi semacam objek yang ditindak dengan hukum syariat Islam, seperti apa suara mereka. Jadi dalam film ini diberi kesempatan dan direkam. Film ini juga mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo saat malam puncak Piala Citra FFI yang mengatakan bahwa kehadiran film Three Face ini di film dokumenter ini membawa warna baru dalam film Indonesia, karena film tidak hanya ada di Jakarta, berpusat di Jakarta, tapi juga mulai ada tumbuh di daerah-daerah seperti itu. Ya, kemudian bagaimana kondisi dunia perfilman di Aceh sendiri? Ya, dunia perfilman di Aceh sudah beberapa tahun terakhir mengalami booming, ya bisa katakan, khususnya film dokumenter. Bahkan di Aceh sendiri terdapat satu ajang bergensi tentang dokumenter, yaitu Aceh Documentary Competition, yang dihelat setiap tahun, yang dibagi untuk kategori umum maupun pelajar. Nah, ada ratusan film dokumenter yang diangkat dari Aceh. Dan kemudian banyak cerita yang bisa diangkat karena ada cerita-cerita menarik orang-orang yang selama ini kaum marginal lah seperti itu.
Setahu saya ada ratusan film yang saat ini, namun mungkin tidak semuanya mendapat tempat di ajang nasional. Memang ada beberapa film lain yang meraih prestasi tingkat nasional, namun bukan dari Piala Citra, tapi kompetisi lainnya seperti Eagle Award dan sebagainya. Demikian. Nah, ini tentunya prestasi yang diraih oleh film ini, raihan Piala Citra ini yang pertama untuk film Aceh, memberi motivasi bagi sineas-sineas di Aceh untuk terus berkarya. Seperti itu dari Banda Aceh. Baik, terima kasih Muhammad Nasir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!